semutnya tadi. Hah? Semut merah. Ih, namanya semut juga setia ya. Makasih cinta. Siti Aisyah Mardia Milia, namanya cantik orangnya, amin. Ini lagi ya, makan duluan. Apa yang kamu? Mel mau nanya nih, bagaimana aku menghadapi temen kalau ngomongnya nggak enak? Apa ya? Harusnya sih temen kamu punya kesadaran tersendiri kalau misalkan omongannya kurang begitu enak untuk didengar mungkin ya. Sedekat-dekatnya kita sama orang, tetap harus ada batasan, tetap harus ngargain teman kita, ngejaga perasaan kita. Bukannya kita jadi nggak bisa bebas sama orang tersebut, bukan. Cuma ada beberapa momen atau beberapa hal yang emang nggak bisa diomongin secara kayak iya lo udah sahabatan sama gue tuh tetap nggak bisa kayak gitu. Tetap harus ada batasan, tetap harus mikirin gitu, tetap harus kayak mikir dulu. Makanya sebelum berucap atau bertindak tuh lebih baik dipikirin berulang kali apakah hal yang kita lakuin itu merugikan orang lain, merugikan dalam hal menyakiti perasaan orang tersebut gitu. Hargai privasi orang ya. Tanya-tanya dong, aku pengen ditanya-tanya hal-hal yang lain gitu. Bener banget itu, semua ada batasannya. Mau kita sedekat apapun gitu sama orang tersebut. Karena kalau misalkan omongan kita nyakitin, terus kita nggak sadar kalau kita nyakitin terus orangnya, kadang ada beberapa orang yang nerima terus nggak ambil pusing. Kadang ada beberapa orang juga yang karena hatinya perasaannya sensitif mungkin ya, sensitif bukan baperan, lebih tepatnya berperasa, dia berhati lembut, terus lebih insting perasaannya tuh lebih kuat gitu loh. Jadi lebih baik, lebih bijak lagi dalam berkata-kata gitu. Tetap bisa bebas kamu sama orang tersebut, cuma lebih ke ada batasannya. Karena semua hal pertemanan, friendship, sahabat, keluarga dan apapun itu semua pasti ada batasannya di dalam hidup kita. Yap. Hobi apa nih? Hobiku banyak. Hobiku berenang. Kadang kalau lagi nggak mager baca buku. Terus naik sepeda. Terus lari, terus jalan-jalan. Terus aku karena aku tuh gini, aku tipe orang yang gampang bosenan gitu. Cuma gimana caranya aku memutarbalikkan otakku supaya rasa bosanku ini menjadi hal yang menguntungkan dalam hidupku. Jadi dari rasa bosan aku selalu nge-explore banyak hal, terus mencobain hal-hal yang di luar zona nyaman aku mungkin, atau hal-hal yang baru banget aku alamin, atau yang kayak dulu aku tuh nggak pernah kayak gini, sekarang aku dapat kesempatan buat nyobain hal tersebut gitu. Cuma tetap atas izin diriku sendiri, akunya mau ngelakuin apa enggak gitu. Iya gitu sih, pokoknya setiap kita punya sifat yang menurut kita buruk, coba putar balikin pikiran kita, atau putar balikin otak kita, gimana cara hal yang buruk tersebut menjadi hal yang menguntungkan di hidup kita. Jadi pokoknya setiap kita dikasih sesuatu sama Tuhan tuh pasti selalu ada reason di balik alasan kenapa kita dikasih hal tersebut gitu. Tinggal kitanya doang cari tahu gimana caranya hal tersebut menjadi hal yang menguntungkan buat hidup kita. Karena kalau misalkan kalian terus-terusan terpuruk akan suatu hal yang kalian ngerasa dirugikan oleh hal tersebut, ya kalian stuck di situ. Mas gak seneng sih. Gak senengnya karena ya aku jadi kayak berasa gak punya jati diri aja gitu loh. Kayak apa-apa orang taunya ya mirip, ya gak apa-apa sih, aku juga ngerasa seneng-seneng aja. Tapi ya at least aku punya identitas, namaku tuh Amel, gak pernah diganti. Amel Amelia, gak pernah diganti Amel Ardila atau dan lain hal gitu-gitu. Tetap hargain, appreciate keputusanku juga gitu lah ya. Ya kalian tuh orang-orang yang pasti ngerti lah ya, kalau misalkan
aku ngomong kayak gini tuh hal yang positif, bukan ngarahkan negatif. Kalau misalkan masih dicari seluk beluk negatif dari omonganku tersebut, itu berarti emang udah nggak perlu aku jelasin lagi. Emang kalian problemnya mungkin di pikiran kalian, maybe, I don't know. Kak suka nulis cerita nggak? Aku tuh dulu ada zaman SMP tuh aku sering banget bikin cerita di aplikasi Wattpad atau nggak tulis di note, tapi nggak pernah aku publik karena tulisannya masih kurang aja menurutku, nggak enak. Mel mau nanya nih, gimana caranya melupai masa lalu? Oke, susah sih kalau dibilang kayak gitu tuh. Nggak pernah ada yang lupa karena semuanya tuh udah ada jalannya, udah ada memorinya, udah ada tempat-tempat tersendirinya. Lebih tepatnya gimana cara kita ikhlas sama hal tersebut dan lanjut move on ke depan gitu. Yang tahu jawabannya sebenarnya cuma diri kamu sendiri gitu. Hal apa yang bikin kamu ngerasa bisa ngeikhlasin suatu hal, berdamai sama suatu hal, jangan ngelak akan suatu hal yang udah pernah kamu lewatin sama orang tersebut. Mau nyakitin, mau kamu yang nyakitin atau dia yang nyakitin atau kayak gimana pun juga, karena nggak akan ada habisnya. Dan yang rugi di kamu karena kamu selalu stuck di suatu hal yang udah lewat. Dan sedangkan kamu melewati banyak opportunity yang harusnya bisa kamu jalanin sekarang, cuma gara-gara kamu masih stuck sama masa lalu kamu, jadi opportunity yang kamu lewatin tuh sia-sia gitu-gitu aja gitu. Cuma ya udahlah ya, nggak apa-apa, mungkin orang butuh waktu, butuh nge-heal diri sendiri dulu. Cuma kan banyak hal yang masih bisa dilakuin selagi berdamai dengan yang udah lewat gitu. Masa lalu juga punya ceritanya, jadi kayak kita nggak bakal bisa ada di titik ini kalau misalkan kita nggak lewatin masa lalu, ngelewatin atau ngehadapin orang-orang yang pernah kita lewatin gitu loh. Mereka punya ceritanya masing-masing, mereka memberi cerita di hidup kita sampai akhirnya kita belajar, oh kayak gini ya ternyata, oh ternyata ada orang kayak gini ya, oh ternyata gue belajar kayak gini ya dari dia, oh ternyata gue dapat pelajaran kalau misalkan hal A, B, C sampai Z gitu loh. Jangan menjadikan hal tersebut menjadi hal yang minus gitu. Kalau minus ya kita jadiin pelajaran aja buat kedepannya. WK. Jadi makan soalnya lagi ngomong kan, masa aku makan sambil ngomong. Mengapa orang yang peka selalu bertemu dengan orang yang tidak peka? Supaya menyimbangkan gitu loh, nyimbangin gitu, kayak timbangan gitu. Kalau misalkan dua, kayak misalkan nih baterai, kalau plus ketemu plus pasti bentrok, minus ketemu minus itu bentrok. Makanya harus plus ketemu minus biar bisa nyambung gitu, biar bisa saling melengkapi, biar bisa sama-sama belajar antara satu sama lain gitu loh. Gitu, makanya diciptakanlah Adam dan Hawa, perempuan dan laki-laki gitu. Udah aku bingung, aku takut salah ngomong, jadi udah perempuan dan laki-laki gitu. Itu jadi perumpamaan ya, jangan semuanya jadi kayak kok bahasa cinta-cintaan gitu, enggak. Aku ngasih materi umum, tinggal dari kalian aja cara nangkep bahasa umumku ini menuju ke hal yang cinta-cintaan atau karir atau masa depan, masa lalu dan lain hal. Jadi pakar permasalahan ya sekarang. Bagus sih jadi bikin reality show. Aku tuh mudian banget orangnya. Jadi kadang aku bisa ngerasa aku bisa berbicara dengan bijak, di satu sisi aku bisa jadi yang kekanak-kanakan banget, tukang ngambekan. Kadang aku bisa yang kayak uring-uringan, bingung sama suatu hal, kayak kehilangan jati diriku. Aku tuh masih muter-muter, dan itu hal yang normal buat kita semua lewatin, karena dari hal tersebut kita jadi benar-benar belajar banyak banget. Aduh, aku juga masih belajar, aku masih banyak kurangnya. Cuma nggak bikin aku berhenti buat ngomong, karena jangan fokus ke siapa yang ngomong gitu. Misalkan nih kita ngelihat orang di luar sana kayak
mohon maaf kalau ada kesalahan kata, kurang baik atau kayak gimana orangnya, cuma kita dapat pelajaran dari hal tersebut. Jadi jangan fokus ke orangnya, jangan nge-hate orangnya, tapi karyanya tuh bagus-bagus gitu-gitu tuh. Aku kayak kadang suka sayang aja gitu, kayak karyanya bagus cuma orang-orang banyak lebih ke fokus ke orangnya, siapa yang menyampaikan gitu. Ambil aja poin penting dan hal yang bisa kita pelajarin dari orang tersebut gitu. Jadi jangan ribet gitu deh. Aduh.